Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Apa kabarnya semuanya? I hope everything is going to be okay for you and for us. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang future tense. Future tense adalah materi yang ada di chapter kedua yang ada di buku kita. Apa itu future tense? Ada yang tahu? Future tense adalah bentuk waktu masa depan. Digunakan untuk menyatakan suatu keinginan, rencana, mimpi, kegiatan, atau apapun yang terjadi di masa depan. Di masa depan means it doesn't happen yet. Belum terjadi. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak gini contohnya. Contoh kalimatnya. Saya akan pergi ke pasar besok. Saya belum pergi ke pasar kan? Ya kan, masih rencana doang kan besok mau ke pasar. Nah, seperti itu adalah contoh kalimat future tense dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris seperti apa? Yang pertama adalah future tense using will. Will artinya akan atau ingin atau mau. Will adalah salah satu dari modal auxiliary verb. Yang berarti bahwa will ini harus banget diikuti oleh verb 1. Harus banget. Verb 1 adalah bentuk kata kerja yang pertama. Perhatikan rumusnya. Subject plus will plus verb 1. Contohnya adalah I will go to Paris next year. Saya akan pergi ke Paris tahun depan. Untuk bentuk negatif, rumusnya adalah subject plus will not atau won't diikuti oleh verb 1. Won't merupakan bentuk singkat dari will not. Contohnya, she won't play the game anymore. Yang artinya, dia tidak akan bermain game lagi. Untuk rumus dari kalimat tanya atau interrogatif, will plus subject plus verb 1. Jadi subjek sama will-nya itu tukar posisi. Contohnya adalah, will you marry me? Yang artinya, akankah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Inginkah kamu menikah denganku? Itu artinya. Kalau mau, jawabnya, yes, I will. Kalau nggak mau, jawabnya, no, I won't. Yang kedua adalah future tense using be, going to. Be yang digunakan di sini itu adalah is, am, dan are. Is untuk subjek she, he, dan it. Am untuk subjek I, dan are untuk subjek they, we, you. Perhatikan baik-baik ya. Going to di sini artinya bukan pergi ke. Going to pada future tense artinya akan atau ingin atau mau, memiliki arti yang sama dengan will. Kita lanjut ke rumus yang pertama. Kalimat positif. Subject plus be plus going to diikuti oleh verb 1. Ingat, semuanya going to atau will itu selalu diikuti oleh verb 1 ya. Tadi kalian udah lihat kan yang future tense menggunakan will. Contohnya, I am going to go to school. Saya akan pergi ke sekolah. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya subject plus be plus not plus going to plus verb 1. And the example is, she is not going to wake up. Yang artinya dia tidak akan bangun. Untuk rumus kalimat tanya atau interrogatif, be-nya ditaruh di depan. Be plus subject plus going to diikuti oleh verb 1.
The example is, are you going to play football with me? Apakah kamu mau bermain sepak bola denganku? Kalau iya, berarti jawabnya yes, I am. Kalau tidak, maka jawabnya no, I'm not. Setelah kita mempelajari future tense menggunakan will dan be going to, sekarang kita akan belajar perbedaan dari will dan be going to. Pasti kalian mikir, ngapain sih mesti pakai dua-duanya? Apa sih bedanya? Kalau bisa satu, kenapa harus dua? Tunggu dulu ya. Jadi, will sama be going to ini meskipun artinya sama, sama-sama berarti ingin, akan, dan mau. Tapi native speaker atau orang barat, orang yang asli pakai bahasa Inggris sebagai bahasa mereka, itu mereka nggak sembarangan pakai will dan nggak sembarangan pakai be going to, nggak seenak jidatnya aja gitu. Ada situasi tertentu yang emang pakainya will. Jadi perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah yang pertama will. Will biasanya digunakan untuk mengungkapkan satu, dream or future plan, mimpi atau rencana masa depan. Kalau ngomongin soal rencana masa depan, keinginan kamu di masa depan kayak apa, cita-cita kamu apa, mimpi-mimpi kamu nanti mau jadi apa, pakainya will. Contohnya, aku mau jadi tentara, I will be a soldier. Aku mau jalan-jalan keliling dunia nantinya, I will travel the world someday. Aku mau jadi musisi hebat di masa depan. I will be a great musician in the future. Perhatikan, kalau kamu ingin menjadi seseorang, will-nya diikutin oleh be ya. Contohnya, I will be a soldier. Saya ingin menjadi tentara. Tapi kalau kamu ingin melakukan sesuatu, will-nya, ya tadi, langsung aja ke verb 1. I will travel the world someday. Yang kedua, promise. If we are talking about promise, then use will. Kalau kamu lagi ngomongin atau lagi bikin janji, pakainya will. Perhatikan kalimat ini. I will go to your house after this. Saya akan ke rumahmu setelah ini. I will always be here for you. Saya akan selalu di sini untukmu. I will never leave you alone. Saya nggak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Dari 3 kalimat ini, meskipun nggak ada kata-kata promise di setiap kalimatnya, feel-nya atau rasanya, rasa dari kalimat ini sudah bermakna aku janji, ya nggak sih? Kayak misalnya gini deh, kita lagi ngomong ke teman, ya nanti aku bakal ke rumah kamu. Teman kamu itu ngejanjiin kan bakalan ke rumah kamu, meskipun nggak ada kata-kata, ya aku janji bakalan ke rumah kamu nanti. Jadi sama kayak gitu juga. Will digunakan kalau misalnya kamu tuh kayak mau ngejanjiin sesuatu, ngejanjiin untuk melakukan ini, untuk menjadi seperti ini, itu pakainya will. Tanpa ada kata promise pun, will sudah bisa berarti aku janji. Yang ketiga, sudden action atau respon cepat. Contohnya gini, ih panas banget sih ruangannya. Terus teman kamu bilang, aku bakal ngidupin AC-nya deh. Gitu. The room is very hot. I'll turn on the air conditioner. Aku lapar banget. Aku bakal masakin sesuatu buat kamu. Gitu kata teman kamu. I'm hungry. I will cook something for you. Jadi, kalau suatu situasi terjadi, terus respon cepatnya yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu, ya, itu pakainya will. Jadi misalnya, aduh sakit perut. Aku akan membelikan obat untukmu. I have a stomachache. Kemudian teman kamu bilang, I will buy stomach drug for you. Itu langsung kan? Nah, kalau misalnya actionnya langsung atau responnya langsung, cepat, itu pakainya will. Bukan pakai be going to, oke? Yang keempat, fact
atau fakta. Kalau kita lagi ngomongin soal fakta, meskipun faktanya itu belum terjadi, tapi itu tuh pasti kejadian. Besok itu pasti kejadian. Beda sama dream kan, dream itu kan masih kayak jauh gitu ya. Cita-cita aku mau jadi polisi gitu. Tapi kan belum tentu beneran jadi polisi atau enggak, ya kan? Tapi kalau misalnya fact ini, meskipun itu di masa depan, tapi itu udah pasti gitu. Misalnya besok matahari bakalan muncul, besok matahari bakalan bersinar. Meskipun belum terjadi besok atau kita tuh belum maksudnya kita tuh masih ada di masa sekarang, masih today gitu. Tapi ya pasti besok matahari bakalan muncul kan. Jadi belibet gini sih, sorry. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang fakta yang benar-benar bakal terjadi di masa depan, pakainya will, bukan be going to. Misalnya gini, I will graduate next year. You will graduate next year. Kalian bakalan lulus kan tahun depan. Pakainya will, jangan be going to. Miss, tapi kan saya belum tentu saya lulus. Gimana dong? Ya anggap aja kamu lulus. Maksudnya sesuatu yang hampir pasti. Kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya, yaitu dikesampingkan lah. Gitu. Jadi kalau tentang fakta yang akan terjadi di masa depan, pakainya will. Yang selanjutnya, prediction based on personal opinion. Prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Jadi kalau misalnya kamu lagi nonton bola nih buat cowok-cowok ini. Wah, ini MU yang bakalan menang ini. MU yang akan menang. Tahu dari mana dia? Yaitu personal opininya dia, bukan berdasarkan fakta. Cuman pendapatnya dia aja. Kalau misalnya kamu atau teman-teman kamu lagi ngomongin soal pendapat pribadi gitu. Ini bakalan kayak gini nih, ini bakalan kayak gini nih. Pakainya will. I think MU will win the game. Menurutku MU yang akan memenangkan permainan ini. Jadi ini cuma prediksi berdasarkan pendapat pribadi aja. Belum tentu benar, nggak berdasarkan nanti untuk be going to itu ada prediksi juga. Bedanya adalah kalau will ini prediksinya berdasarkan personal opinion. Yang terakhir, will itu digunakan untuk request. Jadi yang request ini untuk kalimat yang ada will-nya, tapi will-nya di sini sebagai kata tanya. Contohnya, will you cook for me? Request itu apa sih? Request itu permintaan ya. Will you cook for me? Maukah kamu memasak untukku? Kayak minta gitu kan, minta dimasakin gitu. Kalau kamu minta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kamu, pakainya will. Will you give me comment and subscribes? Maukah kamu memberi komen dan subscribe channel aku? Itu request. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Selanjutnya adalah be going to. Di situasi dan kondisi apa sih kita pakai be going to dibanding pakai will? Yang pertama kalau sikonnya itu definite and soon. Atau akan benar-benar dilakukan dan akan benar-benar terjadi. Jadi tuh nggak cuman ngomong doang, nggak cuman janji doang, nggak cuman mimpi doang, nggak cuman cita-cita doang, tapi bakal benar-benar dilakuin. Feel-nya gitu. Jadi nggak cuman omongan doang gitu. Tingkat akan dilakukan dan terjadinya kalau pakai be going to itu 99%. Kalau will itu cuma 50%. Perhatiin contoh. I'm going to do my homework. Saya akan mengerjakan PR saya. Dalam bahasa Indonesia artinya itu kan. Sama dengan I will do my homework. Artinya juga sama, saya akan mengerjakan PR saya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua kalimat ini artinya sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya, feel-nya atau maknanya, makna keseluruhan ya, makna dari kalimat ini tuh beda. Jadi kalau pakai I'm going to do my homework, saya tuh akan benar-benar ngerjain PR saya. Mau
abis ini saya jungkir balik dulu kek, makan siang dulu kek, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya saya bakal benar-benar ngerjain PR saya. Ingat, kemungkinan terjadinya adalah 99%, jadi 99% akan benar-benar dilakuin. Tapi kalau I will do my homework, namanya juga will, tingkat niatnya cuma 50%. Nggak tahu deh, dia cuman niat doang atau cuma janji doang bakal ngerjain PR. Gitu bedanya ya. Yang kedua, immediate. Immediate itu rentan waktunya pendek. Jadi, keterangan waktu pada tenses future tense itu kan ada banyak ya. Tapi kalau untuk be going to itu keterangan waktunya itu yang lebih pendek rentannya. Jadi misalnya kayak today, tomorrow, the weekend, dia tuh paling lama itu seminggu. Kalau will kan bisa nyampe bulan depan, tahun depan, bertahun-tahun yang akan datang gitu, suatu hari nanti gitu. Belum jelas kalau will gitu, masih jauh deh, jauh banget deh rentan waktunya. Tapi kalau be going to itu rentan waktunya lebih pendek. Kenapa? Ya ingat sifat yang pertama tadi, definite and soon akan benar-benar dilakukan dan terjadi. Maka keterangan waktunya pun lebih pendek rentannya. Contohnya, she's going to buy food in the market today. Dia akan pergi ke pasar untuk membeli makanan hari ini. Dia tuh bakal bener-bener pergi ke pasar hari ini. Mau hujan badai pun dia bakal pergi ke pasar deh. Tapi kalau make will, she will buy food in the market next week misalnya. Tapi biasanya kalau make will itu dia kalau cuma rencana doang dia jarang sih pakai keterangan waktu yang rentannya pendek. Serius, jarang. Jarang banget. Will, ya, itu kalau kalimatnya nggak bermakna janji ya, nggak bermakna janji, dia tuh jarang banget pakai keterangan waktu yang rentannya pendek. Kenapa? Karena untuk keterangan waktu future yang rentan waktunya pendek itu biasanya dipakai untuk kalimat be going to. Tuh. Yang ketiga, prediction based on evidence atau prediksi berdasarkan bukti. Jadi buktinya tuh udah nyata, udah kelihatan banget, udah nyolok mata lah misalnya. Contohnya ini kayak gini, it's cloudy, it's going to rain. Wah, cuacanya berawan nih. Kayaknya bakalan hujan deh. Ya kalau cuacanya udah berawan, udah mendung banget, ya udah pasti bakalan hujan kan. Jadi kemungkinan bakal hujannya itu 99% kan, nggak mungkin lah gitu. Kayak kemungkinan nggak hujannya itu cuma 0,01% deh gitu. Makanya kalau prediksi berdasarkan bukti itu pakainya be going to, bukan will. Sangat jarang native speaker itu bilang it's cloudy, it will rain gitu. Jarang banget gitu, karena maknanya juga beda gitu loh. Kan kalau will itu prediction based on personal opinion, jadi berdasarkan pendapat pribadi aja. Kalau be going to berdasarkan bukti, ada bukti nyatanya gitu. Yang terakhir, be going to digunakan kalau situasi dan kondisinya itu anticipation. Tapi untuk yang terakhir ini khusus untuk kalimat tanya ya. Contohnya, are you going to help me? Are you going to watch my video? Apakah kamu mau menolongku? Apakah kamu mau menonton videoku? Feel-nya bakalan beda kalau misalnya pakainya will. Will you help me? Nah, ingat nggak tadi kalau will itu untuk kalimat tanya ya, will itu bermakna request. Tapi kalau be going to untuk kalimat tanya itu maknanya lebih ke anticipation. Anticipation itu apa? Anticipation di sini artinya mengharapkan. Jadi ngarep, nggak cuma minta tapi ngarep-ngarep untuk dituruti itu maunya. Contoh, are you going to help me?
mau nggak bantuin gue? Mau ya, mau banget ya gitu. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia biar pas dengan makna antisipasi itu kayak gitu. Kalau misalnya will you help me? Apakah kamu mau membantuku? Itu lebih sopan kan, kayak minta gitu loh, minta dengan sopan. Tapi kalau pakai are you going to help me? Itu nggak minta, tapi ngarep banget buat dibantuin, ngarep banget untuk dituruti maunya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau minta seseorang untuk melakukan sesuatu secara sopan, jangan pakai be going to, pakainya no will gitu. Tapi kalau kamu ngarepnya ke orang-orang terdekat kayak temen kayak atau saudara ya serah kalian sih. Kalau misalnya nanti ya kalian ketemu sama orang yang ngomongnya kayak gini, kalian bakal ngerti nih maknanya apa gitu. Lanjut. Oke, di bagian ini misalkan bikin kalian lebih paham lagi tentang perbedaan will sama be going to. So, this is will versus be going to. Yang pertama, I will be a president. Saya akan menjadi seorang presiden. Itu tuh cuman keinginan aja, mimpi. Oh, saya mau jadi presiden nih. Cita-cita saya mau jadi presiden gitu artinya. Tapi kalau I'm going to be a president, saya akan menjadi seorang presiden yang pantas untuk ngomong kayak gini itu orang yang besok bakal dilantik jadi presiden. Jadi kalau misalnya cita-cita kamu jadi presiden, kamu nggak bilang I'm going to be a president, tapi I will be a president. Kenapa? Karena kalau I will be a president itu artinya cita-cita saya adalah menjadi seorang presiden. Saya akan menjadi seorang presiden gitu artinya. Tapi kalau I'm going to be a president, saya akan menjadi presiden. Bener-bener bakal jadi presiden. Dan yang pantas ngomong kayak gini itu ya kandidat presiden, orang yang bakal dilantik jadi presiden besok. Gitu artinya. Jadi beda ya. Jangan sampai salah. Yang kedua, I will go to Paris someday. Saya akan pergi ke Paris suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Ini masih mimpi doang nih, masih mimpi. Nggak tahu deh suatu hari nantinya itu kapan. Versus, I'm going to go to Paris this holiday. Saya akan pergi ke Paris liburan ini. Liburan ini nih, gue bakal bener-bener ke Paris. Tuh dia bakal bener-bener pergi ke Paris. Keterangan waktunya aja udah jelas tuh. Jadi dia bakal bener-bener pergi. Beda ya antara keinginan yang masih menjadi suatu harapan sama rencana yang akan benar-benar dilakukan gitu. Yang terakhir, will you help me doing my homework? Maukah kamu menolongku mengerjakan PR? Jadi ini artinya tuh minta dibantu untuk ngerjain PR gitu. Kalau yang satunya lagi, are you going to help me doing my homework? Mau nggak lo bantuin gue ngerjain PR? Mau ya, 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 ya. Gitu kira-kira maknanya. Jadi meskipun cuman beda di bagian will sama are you going to, tapi artinya itu bener-bener beda banget gitu. Jadi kalau misalnya lebih sopan yang mana? Of course lebih sopan pakai will you help me doing my homework kalau kamu mau minta tolong ke seseorang untuk bantuin kamu dibandingin pakai are you going to? Karena apa? Ingat tadi kalau will you atau kalimat tanya atau bentuk tanya dari will itu artinya request atau meminta secara sopan. Tapi kalau bentuk tanya dari be going to, maknanya antisipasi atau mengharapkan atau ngarep. Sampai di sini udah ngerti semua ya? So, we finally finish our lesson today. Thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.